Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan di pertemuan kemarin, di pertemuan pemikiran politik kelompok nasionalis di Indonesia. Nah, hari ini teman-teman, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman terkait pemikiran politik dari Bapak bangsa sekaligus simbol dari nasionalisme bangsa kita, yakni Bapak Insinyur Soekarno, Kusno, atau sebutan lainnya seperti Bung Karno dan lainnya yang mungkin teman-teman mengenalnya sebagai itu. Nah, hari ini kita akan banyak berbicara mengenai pemikiran politik dari Soekarno sebagai salah satu penggagas Pancasila, sebagai salah satu pemikir politik terbaik yang pernah dimiliki Indonesia buat saya, dan juga sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin seiring dengan perkembangan zaman, banyak generasi-generasi sekarang yang karena sudah banyak mungkin ya literatur yang bisa teman-teman akses, kemudian juga sudah banyak juga buku-buku yang banyak membicarakan tentang Soekarno. Nah, pada akhirnya generasi sekarang itu cenderung banyak mencampur adukan bagaimana pemikiran politik Soekarno dengan bagaimana perilaku personal Soekarno. Nah, itu sebenarnya yang cukup buat saya sih sangat-sangat inilah sangat-sangat tidak etis lah. Nah, di sisi lain nama Soekarno semakin mundur itu ditambah juga dengan kinerja anak-anaknya yang satu nggak rukun, kedua yang paling sukses juga bikin partai, bikin kebijakan yang bukan-bukan, yang bahkan sudah melenceng dari ajaran-ajaran Bung Karno dan lain sebagainya. Nah, itu faktor-faktor eksternal yang pada akhirnya membuat nama Bung Karno semakin luntur di kalangan generasi muda. Secara pribadi saya juga lihat di Twitter ya teman-teman bagaimana sekarang tuh netizen-netizen kalau nyebut Soekarno itu sudah kusno, kusno, tukang kawin dan lain sebagainya. Memang kita nggak bisa memungkiri bahwa Bung Karno itu memang seorang apa istilahnya Don Juan, seorang playboy, seorang personal yang menyukai keindahan, dan kita sama-sama tahu bahwa beliau itu adalah seorang pribadi yang sering sekali berganti-ganti istri. Namun buat saya pribadi teman-teman, bukan berarti secara personal Soekarno itu banyak mendobrak norma-norma etis yang mungkin sekarang dianggap sebagai sesuatu yang jelek atau apapun. Bukan berarti semua perilakunya menutupi bagaimana kebesaran warisan yang sudah dia tinggalkan untuk bangsa ini. Salah satunya kan teman-teman bisa lihat sendiri Pancasila, dan juga bagaimana semangat berdikari, bagaimana secara konsep beliau itu sangat menghormati perempuan, khususnya kalau teman-teman baca buku karya Soekarno berjudul Sarinah, itu sangat-sangat luar biasa. Bagaimana Soekarno mendorong perempuan untuk mengedukasi dirinya sendiri, bagaimana Soekarno mendorong kesamaan hak untuk perempuan, bagaimana Soekarno itu mendorong perempuan itu jangan di dapur doang, tapi kepakan sayap yang lebih luas. Nah, itu tadi teman-teman sedikit pengantar mengenai Bung Karno. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman harus bisa membedakan bagaimana Soekarno muda dan Soekarno di masa akhir jabatannya sebagai presiden. Nah, yang saya akan banyak bicarakan hari ini adalah bagaimana pemikiran politik Soekarno muda ketika dia merancang bangun ruang bangsa kita sampai saat ini bisa berdiri. Dominannya akan saya bahas itu. Ya. Dan perlu saya disclaimer bahwa Soekarno itu bukan nabi, Soekarno itu bukan bukan apa ya, bukan manusia yang tanpa dosa. Nah, pada akhirnya juga saya akan secara fair menjelaskan bahwa di akhir kepemimpinannya memang Soekarno itu cenderung lebih bergeser kepada konsep pemimpin yang megaloman, narsistik, serta apa ya namanya tuh, represif.
Nah, seperti apa bentuknya nanti saya jelaskan. Tapi pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu mengenai pemikiran politik Soekarno ditinjau dari awal pemikirannya. Nah, teman-teman, Soekarno itu bersama dengan Hatta, bersama dengan Tan Malaka di pertengahan tahun 1920 sampai 1930 itu merupakan salah satu orang yang juga menelurkan sebuah konsep yang bagus terkait kemerdekaan Indonesia. Nah, Soekarno itu teman-teman kerap menekankan bahwa semua golongan adalah bagian dari Indonesia dan harus bergotong royong membangun negeri. Nah, pemikiran Soekarno yang bersifat sosialistik ini cenderung dia dapati dari gurunya, yakni Cokro Aminoto. Cokro Aminoto adalah seorang sosialistik religius yang banyak mengajarkan tentang bagaimana kebersamaan, bagaimana em, bagaimana sosialisme mendobrak batasan-batasan yang dibatasi oleh suku, agama, ras, dan lain sebagainya untuk bersama-sama membangun negeri. Soekarno mendapati itu semua dari Cokro Aminoto. Nah, Bung Karno juga mengajak semua pihak yang ada di tanah air apapun warnanya, muara perjuangan harus untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Nah, Soekarno pernah bikin konsep tahun 1928 dalam bukan memoir juga apa ya, Indonesia Menggugat. Intinya dia bikin sebuah pidato dalam konsep Indonesia Menggugat. Dia hendak menyatukan nasionalisme, Islam, dan juga Marxis. Baginya, nasionalis, Islamis, dan Marxis itu sama-sama punya musuh yang sama, yakni apa? Kapitalis dan imperialis. Apa maksudnya? Nasionalis adalah sebuah konsep atau ideologi yang mendorong golongan untuk berjuang atas nama jati diri bangsa untuk mengusir kaum-kaum yang cenderung memonopoli, kaum-kaum yang cenderung zolim yang berasal dari luar. Islam juga punya semangat perlawanan yang sama. Islam juga punya konsep teologi pembebasan. Islam juga melawan konsep-konsep yang sangat menghisap seperti anti riba. Kemudian juga Islam sangat melawan konsep kecurangan, konsep penindasan, dan Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Ya dong, ada nggak orang sholat berjamaah, imam harus S3? Atau ada nggak orang yang sholat barisan depan, saf depan itu yang PNS, barisan kedua petani, barisan ketiga buruh, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Di Islam, yang pertama datang ya saf pertama. Yang telat mau dia S3, mau dia profesor, ya udah saf belakang. Ya, itu adalah konsep keadilan yang dibawa oleh Islam. Marxis juga sama, apalagi Marxis. Marxis itu punya musuh bernama kapitalisme. Dia sangat melawan penghisapan. Nah, jadi teman-teman, bagi Soekarno, nasionalis, Islamis, dan Marxis itu adalah modal awal untuk bangsa atau negara-negara berkembang untuk mengusir penjajahan karena ketiganya memiliki nafas yang sama. Ya, ketemu ya irisannya teman-teman. Nasionalis, Islamis, Marxis itu punya nafas yang sama, yakni melawan penindasan. Makanya di awal tahun 60-an mereka Soekarno itu bikin Nasakum, itu merupakan pengadopsian dari pemikirannya yang lama di tahun 1928. Jadi diaslikan, diimplementasikan tahun 1960 lewat konsep Nasakom. Beti lah, beda-beda tipis, tapi itu merupakan eh, bukan perubahan ya apa ya? Perkembangan dari konsep dia yang lama ketika Indonesia menggugat. Nasakom adalah singkatan dari nasionalis, agama, dan juga komunis. Nah, Islamis diganti jadi agama, Marxis jadi komunis. Mirip-mirip. Nah, Bung Karno itu memperluas konsep Islamisme jadi agama yang harapannya semua agama itu bisa terwakili dalam konsep persatuan. Nah, Bung Karno itu benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kebinekaan tiga golongan ini menjadi tunggal ika. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin dulu menganggap, wah Soekarno ini mendukung
PKI, Soekarno ini. Ya, mau bagaimanapun, saya nggak menampik itu, tapi memang ada dasar pertimbangan lain. Wah, pada prinsipnya Bung Karno itu memang banyak bersimpatik dengan kelompok kiri ya karena itu. Bagi Soekarno, kiri itu tidak bisa dilepaskan dari semangat perjuangan. Karena apa? Itu adalah ideologi perlawanan. Bisa jadi bensin yang ampuh untuk mengisi tenaga yang besar melawan penindasan. Nah, dalam nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, Bung Karno itu menyampaikan kepada para nasionalis untuk bekerja sama dengan golongan Islam dan Marxis. Bahkan itu Soekarno, kalau teman-teman pernah nonton pidatonya, cuplikan-cuplikan pidatonya, bahkan Soekarno itu sempat berikrar bahwa tanpa tedeng aling-aling, saya ini Marxis. Coba bayangin nih orang kalau zaman sekarang udah dipelintir nih, oh, Soekarno PKI, Soekarno komunis dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa sesederhana itu teman-teman, nggak bisa sepotong-sepotong seperti itu. Karena kalau teman-teman mau belajar pemikiran Soekarno ya tiga instrumen itu yang nggak bisa dilepas. Itu juga yang membuat kenapa Bung Karno dulu melindungi PKI pas lagi 30S. Wallahu alam ya pertimbangannya politis, tapi saya melihat sebagai orang yang mengikuti perkembangan pemikirannya bahkan sejak muda, ya Bung Karno itu melindungi PKI karena dia masih beranggapan bahwa PKI itu salah satu sendi untuk mempertahankan Indonesia supaya berani melawan kelompok imperialis seperti Amerika Serikat dan Inggris pada masa itu. Baginya, nasionalis yang sejati itu yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan. Nah, itu yang harus digarisbawahi oleh teman-teman. Nasionalis menurut Bung Karno itu adalah cinta pada tanah air, bersendi pada pengetahuan. Jadi bukan cinta-cinta orang konyol yang cinta itu nggak perlu alasan, nggak kayak gitu. Kalau bucin kayak gitu kan pada akhirnya dimanfaatin orang. Ya, jadi nasionalis yang sejati itu teman-teman itu yang cinta pada tanah air tapi bersendi pada pengetahuan. Aku mencintai Indonesia karena Indonesia kaya akan apa? Indonesia punya potensi apa? Indonesia punya sejarah seperti apa? Indonesia punya visi ke depan seperti apa? Itulah mencintai dengan pengetahuan. Saya punya pengetahuan arsitektur yang tinggi, saya punya pengetahuan tentang seni yang tinggi, dan saya punya pengetahuan tentang irigasi yang tinggi. Itu saya persembahkan untuk Indonesia, untuk pembangunan. Itu yang dimaksud dengan nasionalis yang bersendi kepada pengetahuan. Atas susunan ekonomi dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalis yang bukan chauvinis harus menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Ya, jadi bukan nasionalis yang chauvinis. Buat teman-teman yang nggak tahu, chauvinis itu adalah nasionalisme yang ugal-ugalan, yang bahkan menganggap bangsa lain itu rendah. Contohnya apa? Contohnya adalah Adolf Hitler ketika dia memimpin Nazi dan kemudian melakukan invasi ketika Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena Soekarno itu menganggap ras Arya adalah ras yang paling agung. Bangsa Yahudi itu bangsa rendahan, bangsa-bangsa Eropa lain juga bangsa rendahan. Ikut aja sama dia. Itu yang disebut sebagai nasionalis chauvinis. Nah, Soekarno melawan itu. Walaupun dia seorang nasionalis, tapi cinta tanah air itu harus bersendi pada pengetahuan dan harus berperi kemanusiaan. Nah, kemudian teman-teman, sebentar. Mana itu? Nah, Soekarno pernah bilang teman-teman, dalam perspektifnya menyikapi Islamisme, Soekarno itu pernah bilang, bukankah sebagai yang sudah kita terangkan, Islam yang sejati itu mewajibkan pada pemeluknya mencintai dan bekerja untuk negeri yang ia diami, mencintai dan bekerja untuk rakyat di antara mana yang hidup, selama negeri dan rakyat itu masuk Darul Islam. Ngerti nggak tuh maksudnya? Soekarno juga pernah bilang, kaum Islamis itu nggak boleh lupa bahwa kapitalisme
musuh Marxisme itu ialah musuh Islamisme pula. Nah, kan kebukti apa yang tadi saya bilang. Jadi Islamisme dan Marxisme itu punya musuh yang sama menurut Bung Karno. Sebab Merwardi sepanjang paham Marxisme dalam hakikatnya tidak lainlah daripada riba sepanjang paham Islam. Merwardi ialah teori memakan pekerjaan lain orang, tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya menjadi bagian kaum buruh yang bekerja mengeluarkan untung tersebut. Islami sejati tak layak jika memusuhi paham Marxisme, kata Bung Karno. Ya. Jadi kata Bung Karno sangat nonsens dan sangat aneh ketika seorang Islamis itu memerangi Marxis. Karena dia punya musuh yang sama kok. Ngapain berantem? Nah, terkait komunisme Marxisme nanti akan saya kaji lebih dalam bagaimana perspektif dia menyikapi agama dan lain sebagainya. Yang sejatinya mendasari kenapa Soekarno begitu terbuka terhadap Marxisme dan komunisme. Kenapa Soekarno tidak seperti anak-anak generasi kita ini dan generasi Z dan generasi X di Indonesia yang melihat PKI itu adalah partai setan, partai anti Tuhan dan lain sebagainya. Nanti di pembahasan mengenai komunisme akan kita bahas. Ya. Tapi yang pasti, mengapa Soekarno mentolerir Marxisme itu karena Soekarno menganggap atau meng-highlight atau menggarisbawahi bahwa musuh Marxisme itu adalah kelompok imperialis komunis, imperialis kapitalis. Sama-sama melawan riba. Itulah kenapa bagi Soekarno Islamisme dan Marxisme itu harus akur katanya. Nah, masuk kepada pembahasan mengenai Marxisme, sebab taktik Marxisme yang baru itu tidaklah menolak pekerjaan bersama-sama dengan nasionalis dan Islamis di Asia. Taktik Marxisme yang baru harus menyokong pergerakan nasionalis dan Islamis dengan sungguh-sungguh. Marxis yang masih saja bermusuhan dengan pergerakan nasionalis dan Islamis yang keras di Asia, Marxis yang demikian itu kuno, kata Soekarno, tidak mengikuti aliran zaman. Dan dia tidak mengerti akan taktik Marxisme yang sudah berubah. Jadi buat Soekarno, kalau orang Marxis itu masih menganggap agama itu candu, ribut sendiri oleh agama itu candu. Kemudian kaum Marxisme masih menganggap bahwa negara dalam konsep nasionalisme sudah usang, harus dibubarkan, dan lain sebagainya. Ya gimana, itu kuno menurut Soekarno. Karena Marxisme yang maju itu adalah Marxisme yang mau merangkul tangan terhadap konsep nasionalis dan Islamis. Marxis yang ikar akan persatuan, Marxis yang kolot teori dan kuno taktiknya, Marxis yang memusuhi pergerakan kita, nasionalis dan Islamis yang sungguh-sungguh, Marxis yang demikian, kata Soekarno itu, janganlah merasa terlanggar kehormatannya jikalau dinamakan racun rakyat adanya. Wah. Bahkan Soekarno menggarisbawahi dan membold menebalkan bahwa Marxis yang memusuhi semuanya, Marxis yang memusuhi agama, Marxis yang memusuhi nasionalis itu adalah racun rakyat. Tidak pantas ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi itu teman-teman, sebelum teman-teman berpikir reaktif bahwa oh Soekarno ini mendukung PKI ini, mendukung komunis nih, ideologi anti agama, ya bentar dulu. Marxisme yang mana, komunisme yang mana? Ini yang bisa saya berikan buat teman-teman. Nah, teman-teman, Soekarno juga punya pemikiran yang khusus mengenai demokrasi. Makanya saya berani jamin jika Soekarno masih hidup sampai sekarang, ngamuk dia melihat sistem pemilu kita sekarang. Bagaimana one man one vote berjalan, bagaimana setiap orang itu punya hak untuk memilih, bagaimana pemilu kemudian menjadi sebuah pesta demokrasi yang mahal. Marah itu Soekarno. Dia mengkritisi demokrasi pada saat itu, bahwa pada prinsipnya demokrasi politik itu belum tentu mampu menyelamatkan rakyat. Sebab di negeri barat, di mana demokrasi politik dijalankan, kapitalisme malah makin merajalela dan kaum marhaen proletar sengsara. Kejadian sekarang kan, demokrasi-demokrasi yang makin kaya, yang dagang tetap dagang. Bahkan yang dagang mulai diganggu-ganggu sama yang kaya-kaya ini. TikTok ditutup,
kemudian juga macam-macam. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kaum nasionalis Indonesia itu tidak boleh memakai konsep demokrasi yang seperti itu. Yang harus dilakukan adalah mencari demokrasi yang dapat menyelamatkan semua manusia. Nah, apa konsep demokrasi yang diberikan oleh Soekarno? Yaitu demokrasi keterwakilan atau demokrasi permusyawaratan. Dengan begitu, seharusnya nasionalisme yang harus dijalankan adalah nasionalisme dengan konsep dasar pri-kemanusiaan, yaitu konsep di mana harus dijalankan sosiodemokrasi, dan juga suatu istilah yang timbul untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat banyak, khususnya di Indonesia, dan bukan mengabdi kepada sekelompok kecil saja. Nah, teman-teman, itulah gambaran pemikiran Soekarno jika berbicara mengenai tiga instrumen atau tiga variabel seperti sosialisme, Marxisme, nasionalisme, dan Islamisme. Nah, sebenarnya banyak lagi pemikiran-pemikiran Soekarno yang berbicara mengenai perempuan. Untuk berbicara mengenai perempuan, silakan teman-teman cari bukunya Soekarno yang berjudul Sarinah. Atau misalnya teman-teman pengen lebih detail mendalami tentang pemikiran Soekarno, khususnya pemikiran dari awal sampai akhir kepemimpinan dia, teman-teman boleh cari buku Soekarno berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Edisi lamanya tuh, di mana? Di para kolektor tuh udah ada yang hampir jutaan. Cuman kayaknya dicetak ulang deh sama Yayasan Bung Karno itu harganya tuh kalau misalnya 2 jilid 600.000 kalau nggak salah, tebal buku. Ya itu mangga teman-teman kalau teman-teman ingin mempelajari buku-buku tentang Soekarno. Nah, kemudian ada lagi pemikiran Soekarno muda, itu ada juga bukunya. Nah, pokoknya nanti teman-teman sekiranya masih kurang dengan pembahasan mengenai pemikiran Soekarno menyikapi nasionalis agama dan eh, Marxis, silakan teman-teman cari lagi di luar. Sekali lagi, saya disclaimer bahwa pada prinsipnya teman-teman, em, Soekarno muda dan Soekarno tua itu punya pemikiran yang berbeda. Kalau Soekarno muda itu cenderung fresh, cenderung inovatif, cenderung progresif dan lain sebagainya. Sedangkan dalam konsep Soekarno tua itu cenderung narsistik, megaloman dan bahkan represif. Banyak partai-partai dibubarkan di masa tuanya, seperti Masyumi, kemudian PSI itu dibubarkan karena katanya terlibat oleh PRRI Permesta. Dan satu yang sangat disayangkan adalah Soekarno itu terlalu membackup PKI sehingga itu jadi awal mula keruntuhan dia dan menjadi peluang untuk Soeharto mengkudeta dia sebagai presiden. Nah, selebihnya kita jangan pernah melupakan jasa beliau bahwa mau bagaimanapun, mau sekurang-kurangnya beliau, mau se-playboy-playboynya dia, mau seringnya dia nikah, tapi kita tidak bisa menampik bahwa Pancasila itu dia yang buat. Negara ini bisa merdeka ya salah satunya juga berkat jasa dia juga. Wah, tapi dia jadi agen Jepang, agen Rumelsa, ya itu tadi. Soekarno itu bukan nabi. Ada aja pilihan politik yang keliru. Tapi tadi, tolong kita juga jangan sampai melupakan pemikiran-pemikirannya brilian. Coba kasih saya satu orang yang pemikirannya bisa menyaingi pemikiran Bung Karno sepanjang Indonesia berdiri. Saya pikir sulit. Memang ada Muhammad Natsir, memang ada Sultan Syahrir, bahkan ada Bung Hatta. Tapi pemikirannya yang monumental, saya pikir nggak ada yang semonumental Soekarno. Tidak ada yang semonumental Soekarno. Dan kita nggak bisa menampik itu, teman-teman. Kita boleh nggak suka, tapi kita nggak bisa menampik fakta bahwa itulah faktanya. Soekarno adalah bapak pendiri bangsa. Dan kita harus hormat akan itu. Ya, kita wajib hormat akan itu. Apa saya nggak suka? Buat saya Islam yang utama, Islam harus menggantikan nasionalisme warisan Soekarno karena gagal, ya silakan bikin partai atau ikut partai yang udah ada, ikut pemilu, menangin, ganti. Gitu aja sih, gampang, simple. Kalau bisa. Tapi bisa nggak kira-kira teman-teman merubah dengan cepat loyalis Soekarno di kantung-kantung suara merah di Jawa Tengah, di Pangandaran.
di Jawa Timur, di Jawa Barat, Bengkulu, dan wilayah-wilayah lain. Saya pikir sulit. Sampai kapanpun Soekarno akan selalu punya tempat di hati masyarakat, baik lintas generasi maupun di generasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pemikiran politik Soekarno yang singkat ini. Ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar maupun di kolom adlink ataupun di WA. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.